Menjelang malam kelam 30 September 1965, Indonesia berada di ambang krisis besar. Tapi di balik layar, ada seorang jenderal yang telah diberi informasi penting dan memilih diam. Mengapa Soeharto, yang kemudian jadi penguasa Orde Baru, tidak bertindak saat diberitahu tentang rencana penculikan para jenderal? Inilah kisah 4 informan dan sandiwara diam Soeharto yang mengubah sejarah Indonesia. Menjelang peristiwa berdarah gerakan 30 September 1965 atau G30S, Indonesia diliputi ketegangan politik yang memuncak. Di tengah situasi yang kian panas, beredar kabar tentang adanya Dewan Jenderal, sekelompok perwira tinggi Angkatan Darat yang diduga merencanakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Namun, yang sering luput dari sorotan sejarah adalah peran Soeharto, yang dalam narasi resmi Orde Baru digambarkan sebagai pahlawan penyelamat bangsa. Padahal, jauh sebelum peristiwa itu meletus, Soeharto telah menerima sejumlah laporan kunci tentang rencana gerakan militer tersebut. Setidaknya, 4 tokoh menjadi sumber informasi penting bagi Soeharto sebelum G30S terjadi. Mereka adalah Kolonel Abdul Latif, Subagio, Herman Sarensudiro, dan Muskita. Bagaimana reaksi Soeharto terhadap informasi yang mereka sampaikan? Mengapa ia memilih diam, padahal ia bisa saja mencegah tragedi itu? Dan bagaimana diamnya itu justru membuka jalan baginya untuk mengambil alih kekuasaan? Pada malam-malam paling menentukan dalam sejarah Republik ini, dua sosok bertemu secara diam-diam dalam senyap yang akan mengguncang bangsa. Kolonel Abdul Latif, seorang perwira dekat dengan Presiden Soekarno dan sahabat lama Soeharto, mendatangi Jenderal Bintang 2 itu 2 kali dalam kurun waktu 48 jam menjelang tragedi G30S. Bukan untuk sekadar bersilaturahmi, melainkan membawa informasi krusial yang akan menentukan arah politik dan masa depan Indonesia. 29 September 1965, peringatan pertama di Jalan Haji Agus Salim. Pertemuan pertama berlangsung pada 29 September 1965 di kediaman Soeharto di Jalan Haji Agus Salim, kawasan elit Jakarta Pusat. Latif datang dengan misi penting, memperingatkan bahwa ada rencana penangkapan terhadap sejumlah jenderal tinggi yang tergabung dalam apa yang disebut Dewan Jenderal, sebuah kelompok yang diduga hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Dalam pembelaannya di Mahmilub, Latif menjelaskan bahwa ia tidak sedang membawa kabar tentang makar, tetapi justru sedang membela konstitusi. Ia dan rekan-rekannya, menurutnya, tengah berupaya melindungi Presiden dari ancaman nyata di dalam tubuh militer sendiri. Namun yang mengherankan, Soeharto tidak menunjukkan reaksi layaknya seorang perwira tinggi yang setia pada komando tertinggi. Ia tidak marah, tidak gelisah, bahkan tidak bergerak untuk mencegah. Dengan tenang, Soeharto hanya menjawab bahwa ia sudah mengetahui kabar itu, bukan dari Latif, tapi dari seorang bekas anak buahnya semasa di Yogyakarta, Subagio. Subagio, seorang figur misterius dalam mosaik G30S, mengklaim bahwa ia juga telah memperingatkan Soeharto pada tanggal 28 September, sehari sebelum kedatangan Latif. Owe Cuetat dalam memoarnya mencatat bahwa Subagio kemudian menjadi tahanan politik, dan kepadanya ia mengisahkan bahwa Soeharto memang sudah tahu akan ada peristiwa besar pada 30 September. Namun, Soeharto tidak bertindak. Ia hanya mendengar dan diam. 30 September 1965, pertemuan kedua di RSPAD, waktu yang menjelang darah. Malam berikutnya, tanggal 30 September, suasana Jakarta terasa hening namun tegang. Letko Latif sekali lagi menemui Soeharto, kali ini di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Soeharto sedang menemani putra bungsunya, Tommy, yang menjalani perawatan karena kecelakaan kecil tersiram sop panas. Waktu berjalan lambat, negara diambang badai. Latif kembali membawa peringatan yang sama. Kali ini lebih tegas, operasi akan segera dijalankan. Para jenderal akan dijemput dan dibawa menghadap Presiden. Tujuannya, mencegah rencana Dewan Jenderal menggulingkan Soekarno. Itu, menurut Latif, adalah bentuk tindakan revolusioner untuk menjaga kepemimpinan nasional. Namun, reaksi Soeharto sama seperti sebelumnya. Tenang, datar, nyaris seperti tidak peduli. Ia tidak memberi instruksi, tidak memanggil pasukan cadangan, tidak memberitahu Panglima Angkatan Darat. Ia hanya mendengarkan, diam,
dan membiarkan malam terus berjalan menuju tragedi. Satu dari sekian babak penting dalam drama G30S adalah kehadiran dua sosok yang tak kalah signifikan, Herman Sarensudiro dan Muskita. Kedua tokoh ini bukan pemain inti dalam pusaran kekuasaan, tetapi berada cukup dekat dalam orbit elit militer dan sipil Indonesia. Dan pada saat krisis itu menjelang, mereka mencoba melakukan sesuatu yang hanya segelintir orang punya keberanian untuk melakukannya, mengingatkan dan memperingatkan. Kepanikan diam-diam ketika informasi tidak mencari jalan ke atas. Informasi tentang akan terjadinya operasi penangkapan jenderal sudah mulai beredar di kalangan terbatas sejak beberapa hari sebelum 1 Oktober 1965. Dalam situasi seperti itu, banyak pihak gelisah, tetapi sedikit yang berani bertindak. Herman Sarensudiro bersama Muskita memutuskan untuk membawa informasi itu kepada salah satu komandan wilayah yang paling berpengaruh di Jakarta saat itu, Pangdam Jaya, Brigjen Umar Wirahadikusuma. Namun, respons Umar bukan hanya datar. Ia bahkan memperlihatkan reaksi keras yang tak terduga. Dalam bahasa Belanda yang sinis dan menohok, ia membentak mereka, "Kira-kira, tahu apa kamu?" Ini bukan sekadar penolakan terhadap informasi, tetapi penolakan terhadap otoritas pengirim pesan. Seolah Umar merasa, informasi yang datang dari tokoh-tokoh yang dianggap bukan dari lingkaran inti, tidak layak dipercaya, atau lebih jauh, tidak pantas untuk diperhatikan. Sikap ini, entah karena kesombongan, kecurigaan, atau ketidaktahuan, menunjukkan mentalitas sektarian yang masih kuat dalam tubuh militer saat itu, bahwa bukan semua orang boleh bicara, bahkan ketika Republik berada di ujung krisis. Menuju Soeharto, saat diam lebih mematikan dari bantahan. Setelah mendapat penolakan keras dari Umar, Herman dan Muskita tidak tinggal diam. Mereka segera bergerak ke markas Kostrad dan menemui Maijen Soeharto. Berbeda dengan Umar, Soeharto justru bersikap tenang. Ia mendengarkan laporan mereka. Ia tidak membentak, tidak menghardik, tidak mengejek. Reaksinya lebih bersifat pasif, seperti seseorang yang sudah mengetahui cerita ini dari awal. Ia hanya mengangguk, mencatat secara mental, dan membiarkan waktu yang berjalan. Sikap ini menyiratkan dua hal. Pertama, bahwa Soeharto sudah sangat siap dengan segala informasi yang beredar. Dan kedua, bahwa ia telah menyusun respons yang tidak bergantung pada peringatan siapapun, tetapi pada momentum yang ia ciptakan sendiri. Soeharto tidak menggerakkan pasukan. Ia tidak memperingatkan para jenderal yang jadi target. Tidak juga ia mengontak Presiden Soekarno untuk menginformasikan potensi ancaman. Ia hanya menunggu sebuah strategi dingin yang, setelah tragedi pagi buta 1 Oktober, memberinya panggung untuk tampil sebagai penyelamat. Mengapa Umar menolak dan Soeharto tidak bertindak? Penolakan Umar Wirahadikusuma menunjukkan bahwa bahkan di dalam tubuh militer tidak ada konsensus atau kesiapan menghadapi ancaman internal. Banyak yang tidak percaya bahwa sebuah operasi seperti G30S bisa benar-benar terjadi. Banyak pula yang mengira ini hanya salah satu manuver dari kelompok ekstrem kiri yang akan segera ditekan. Atau mungkin Umar sendiri adalah bagian dari faksi yang tidak ingin membongkar rahasia kelompok yang sedang bermain di balik layar. Reaksinya menunjukkan ketakutan atau ketidakinginan untuk terlibat dalam permainan yang jauh lebih besar dari dirinya. Sementara Soeharto, di sisi lain, tampaknya melihat informasi ini sebagai peluang. Ia tidak marah karena ia tidak perlu itu. Ia sudah punya rencana. Ia tahu bahwa jika ia mengambil tindakan sebelum darah tumpah, ia akan tetap menjadi pemain pinggiran. Tetapi jika ia bertindak setelah tragedi terjadi, ia bisa menjadi pusat. Dan itulah yang terjadi. Setelah para jenderal gugur, Soeharto bergerak cepat. Ia mengambil alih komando Angkatan Darat, mendirikan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib, dan secara perlahan tapi pasti menggantikan Soekarno sebagai penguasa tunggal negeri ini. Kisah Herman Sarensudiro dan Muskita bukan sekadar cerita tentang laporan yang diabaikan. Ia adalah simbol dari betapa buruknya sistem komunikasi dan hierarki militer saat itu. Ketika informasi penting disampaikan, yang terjadi adalah penolakan, sinisme, dan diam. Dan dari kegagalan itulah, krisis meluas menjadi tragedi nasional yang merenggut puluhan ribu nyawa dan menghancurkan satu generasi. Pertanyaan besar dalam sejarah Indonesia modern adalah, mengapa Soeharto tidak bertindak? Apakah ia meremehkan informasi itu? Ataukah, seperti yang diyakini oleh sejumlah peneliti independen dan sejarawan kritis, Soeharto justru menunggu hingga darah para jenderal tumpah,
agar ia punya justifikasi untuk bergerak. Kedua pertemuan dengan Latif menunjukkan bahwa Soeharto bukan tokoh pasif dalam pusaran G30S. Ia bukan pihak yang sama sekali tidak tahu. Justru ia tahu lebih dulu dari banyak pihak lain, dan itu membuatnya memiliki keuntungan posisi yang luar biasa. Ia tahu kapan harus diam, dan tahu kapan harus bertindak. Setelah para jenderal terbunuh, Soeharto muncul seperti pahlawan kesiangan yang datang tepat waktu untuk merebut kendali. Dalam waktu singkat, ia mengendalikan angkatan darat, menggiring opini publik, dan mengisolasi Soekarno secara politik. Diamnya Soeharto bukanlah kelemahan, melainkan manuver. Sebuah kalkulasi dingin dari seorang perwira cerdik yang tahu betul bahwa dalam kekacauan, ada peluang untuk mengambil alih. Dan sejarah mencatat, setelah 2 kali diperingatkan, Soeharto tetap diam. Tapi dari diamnya itu, ia bangkit sebagai penguasa mutlak selama lebih dari 3 dekade. Dari keempat informannya, Latif, Subagio, Herman, dan Muskita, Soeharto telah membangun jaringan pengetahuan yang memberinya keunggulan strategis. Namun, ia menggunakan informasi itu bukan untuk mencegah tragedi, melainkan untuk memuluskan jalan kekuasaannya. PKI dijadikan kambing hitam, meski banyak bukti bahwa gerakan 30 September adalah konflik internal AD. Super Semar dikeluarkan, menjadi alat hukum untuk menggeser Soekarno. Orde baru dibangun di atas narasi penumpasan pengkhianatan PKI, sementara peran Soeharto dalam memanipulasi informasi tetap terselubung. Soeharto bukanlah tokoh pasif dalam drama G30S. Ia adalah pengumpul informasi sekaligus penunggu yang sabar, yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bertindak. Diamnya sebelum 30 September adalah strategi. Bergeraknya setelah peristiwa adalah kalkulasi politik. Dan hasilnya, sebuah rezim otoriter yang bertahan 32 tahun, dibangun di atas kepalsuan narasi sejarah. Inilah sandiwara diam Soeharto, sebuah permainan kekuasaan yang mengubah Indonesia selamanya. Soeharto tidak pasif dalam drama G30S. Ia adalah pemain utama. Diamnya adalah kalkulasi. Dan dari diam itulah, ia membangun rezim 32 tahun lamanya. Sejarah mencatat, peringatan demi peringatan datang. Tapi sang jenderal tetap diam. Dan dari diam itulah, ia naik ke puncak kekuasaan. Apa yang terjadi jika informasi diabaikan? Apa jadinya ketika kebenaran dibungkam oleh strategi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk konten sejarah kritis lainnya.